anjing itu haram dan najis. Liur dan bulunya itu najis. Sama seperti B2. Nah, tapi ular haram hukumnya untuk dimakan karena dia bertaring. Harimau juga haram hukumnya karena bertaring, tapi tidak najis. Oke Kak, oke. Saya terima. Nah, paham ya? Jadi paham. Najis itu segala sesuatu yang memang yang menjadi penghalang kita beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi gini Kak. Tapi tambahin sedikit aja Kak, mengapa yo mengaji Nora. Tapi Nora, nggak semua ular itu najis. Salah satunya aku, ular naga, gak najis aku. Lanjut. Oke. Jadi gini, seperti kakak bilang tadi, itu perintah siapa yang nggak boleh makan babi itu adalah tentu saja itu adalah perintah Tuhan. Oke ya, kita apa di situ ya, kita stop ya, perintah Tuhan. Oke, sekarang sebagaimana Tuhan itu, sebagaimana di Indonesia ini kita lihat, Tuhan kita itu ada 6 agama di Indonesia ini ya, kita lihat, kita pautkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kakak tadi mengambilnya contoh seperti anak, seperti ibu ya. Oke, sekarang kita ambil bagaimana Tuhan memerintahkan kita itu dalam setiap agama, kita itu apakah perintah manusia atau perintah Tuhan bahwa marilah kita saling menghargai. Ada nggak dalam agama kakak itu kita itu saling menghargai sebagai manusia, sebagai persaudaraan, ataukah kita itu sebagai sesama manusia, kita itu diajarkan nggak saling menghargai satu sama lain, ataukah kita saling memerangi jika seseorang itu tidak masuk di dalam agama kita? Coba kakak jelaskan menurut kakak. Apakah itu perintah saya jawab ya. atau dari perintah dari presiden gitu? Saya jawab. Kami justru menghargai orang kakak. Yang tidak menghargai itu kalian. Kalian tidak menghargai kami. Buddha hidup menghargai kami. Kami tidak memerangi kalian kalau kalian tidak di luar. Nah, kami tidak ada permasalahan sama kalian. Kalau kalian tidak menyinggung agama kami, menyinggung Allah kami, menyinggung Nabi kami, apalagi memfitnah. Ya, jadi adanya diskusi ini dikarenakan saudara iman kakak terlebih dahulu yang namanya Sophia Katul sudah melarikan diri ke Amerika Serikat. Itu. Bagaimana dengan saudara iman kakak yang buka komal, menghina Nabi kami, dikatakan memfitnah, malah memfitnah Nabi kami, dikatakan menikahi anak di bawah umur, sementara itu tidak ada datanya. Tapi kalau kami mengatakan Tuhanmu keluar dari lubang najis, itu fakta. Itu resikonya kalau kamu menuhankan manusia. Nah, apalagi kalian tidak menghargainya. Kenapa saya katakan tidak menghargai? Bible kalian itu kan, di dalam perjanjian lama kalian itu bahasa Ibrani, dibikin Indonesia, kata Theos, kata Elohim, kata Yahweh kalian pakai kata ALLH. Apa salahnya kalian bikin sandal jepit? Atau kalian bikin Tuhan aja deh, gak masalah. Ada kata ALLH. Kalau kita cari tahu apa itu ALLH, itu nama Tuhannya orang Islam, Allah. Kenapa kalian ambil? Kenapa kalian pakai? Di perjanjian baru juga kalian jadikan Theos. Itu Theos itu nama Tuhan kalian. Kalian bikin ALLH. Coba kalau kalian mengubahnya. Saya yakin, kami sama Buddha Hindu gak ada diskusi. Begitu juga nanti sama kalian. Kalau kalian ubah kata ALLH, kata Rasul, kata ayat, ubah. Kata Alkitab itu Bible kalian. Saya yakin gak akan ada diskusi lagi antara kalian sama kami. Sebagaimana kami sama Buddha, sebagaimana sama Hindu. Fitnah kalian kejam, Kak, kejam sekali. Ya, ada kebakaran di gereja, kalian tuduh orang Islam. Padahal pas diselidiki Kristen yang membakarnya. Nah itu, kalian sangat keji, fitnah kalian itu keji banget. Mengatakan Allah kami beranak. Mana, di mana Allah kami beranak? Padahal Allah kami tidak beranak. Kalian bilang Tuhan Allah punya anak dan tidak diperanakan. Nah, dan tidak diperanakan. Ya, izin. Allah itu izin itu. Oh ya, lanjut Bapak. Izin untuk menambahkan. Karena begini ya teman-teman ya. Kenyataan yang ada di dunia dialektika ini, teman-teman apologi Kristen hanya mengangkat sepenggal-sepenggal ayat dalam Quran. Di mana ayat-ayat yang dipilih itu mengarah kepada framingan seakan-akan Islam itu agama yang penuh kebencian, penuh kekejian, penuh kesadisan. Mereka meninggalkan ayat-ayat yang lainnya. Gitu loh. Contoh, inilah luar biasanya Islam.
Dinda Mio. Nih saya buka datanya ya. Nih, saya buka datanya. Seperti apa yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Ini lihat nih. Inilah Islam. Ya. Islam itu seperti ini. Bentar ya. Nah. Mana dia? Loh, kok belum balik kameranya? Karena HP baru itu masih perawan dia. Belum di save berarti tadi, save dulu Bang. Nah, Nih, dalam surah Al-Baqarah ayat 193 dikatakan, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Dari surah Al-Baqarah ayat 193 ini kita bisa memahami Islam itu hanya memerangi orang-orang yang berupaya memerangi Islam. Islam itu hanya memerangi orang-orang yang berupaya menghadirkan mudarat terhadap Islam. Karena kami tidak diajarkan, izin Dinda Mio, kami tidak diajarkan seperti keledai, di mana jika ditampar pipi kanan kami, berikan pipi kirimu. Kami pasrah terhadap kezaliman yang diberikan kepada kami, tidak bisa. Karena yang hak harus ditegakkan, yang batil harus dihancurkan. Begitulah Islam. Dan bukti dari apa yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ini, 1500 tahun yang lalu, sejarah mencatat Islam pernah berjaya di atas bumi ini, bukan di Indonesia, bukan di tanah Mekah. Islam pernah berjaya di atas bumi ini di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Di mana ya beberapa lapisan ekonomi, ya keamanan, politik berubah pada saat itu. Sebelum Nabi Muhammad SAW, nanti saya kasih data berikutnya ya, Dinda Mio ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke atas bumi ini, pada masa itu begitu luar biasanya perbudakan. Bahkan budak itu tidak memiliki hak atas tuannya. Anda bisa buka artikel sejarah kelam zaman jahiliyah. Budak ini boleh dijual jadi pelacur. Uangnya itu diambil untuk tuannya. Pada zaman dulu juga wanita nggak punya harga diri. Tidak ada hukum yang mengikat dalam pernikahan. Kalau contoh gini, aku suka sama kau, aku paksa kau kawin sama aku, boleh kita kawin. Setelah kita kawin, kau boleh kujual, maaf cakap Dinda Mio, untuk menjadi pelacur. Uangnya kuambil samamu. Dan tidak ada batasan perkawinan pernikahan pada saat itu. Maka pada masa itu orang-orang mengumpulkan sebanyak-banyaknya perempuan di rumahnya. Dengan perempuan ini mereka bisa mendapatkan materi. Begitu luar biasanya dulu. Dan pada masa itu anak perempuan gak ada harga dirinya, Kakak Mio. Karena dianggap pada masa lampau perempuan itu hanya kepintaran perempuan hanya dua hal, mencuri dan juga berdusta. Orang-orang pada masa itu menganggap perempuan ini gak ada gunanya selain tentang di atas tempat tidur, sehingga mereka pada masa itu menganggap adalah sebuah aib ketika seseorang melahirkan anak perempuan, hingga begitu anaknya lahir dikubur hidup-hidup pada masa itu. Yang merubah segala itu, yang merubah pandangan terhadap seorang wanita, itu Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Bahkan selama 33 tahun, ya kisah Yesus yang tertulis dalam Bible, Yesus itu tidak bisa merubah dan mengangkat harkat derajat wanita. Bahkan dalam Matius 15 nomor 26, Yesus menyebutkan seorang wanita yang meminta pertolongan untuk anaknya supaya disembuhkan dari kerasukan, dikatakan Yesus anjing. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan makanan kepada anjing? Lalu wanita ini mengakui dirinya anjing. Dia memakan makanan yang jatuh dari meja tuannya. Rasulullah tidak melakukan hal itu. Lalu turun lagi hukum yang tertulis di dalam surah An-Nisa. Ya, tentang batasan-batasan wanita laki-laki boleh memiliki batasan berapa kali dia boleh menikah, berapa istri yang boleh dimilikinya, dengan ketentuan hukum yang kuat, dengan ketentuan hukum dan juga rukun-rukun yang memang memiliki aturan yang ketat. Percayalah, kalaulah kalian para perempuan membaca kisah kelamnya wanita di zaman jahiliyah,
sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menetes air mata kalian. Karena aku dulu membacanya menetes air mataku, padahal aku laki-laki. Begitu hinanya perempuan pada masa itu, dijajakan di pasar-pasar, dipajak-pajak dengan tanpa sehelai benang pun. Dijajakan di situ. Itulah salah satu alasan Nabi kami Nabi Muhammad SAW itu bertahanut. Dia meninggalkan Mekah, dia pergi ke atas Gunung Tur. Dia bertahanut di situ. Karena kemaksiatan yang luar biasa, dia tak mampu seorang diri untuk melawan itu, hingga dia mengasingkan diri dari keramaian orang karena kejinya perbuatan mereka. Dan Rasulullah SAW tidak memiliki catatan sebelum dia menjadi nabi, dia pernah melecehkan seorang wanita. Bahkan dia, ya wanita yang pernah menyusui dia, cuma sekali menyusui dia, yaitu budaknya Abu Jahal yang menyusui dia. Ketika Rasulullah SAW usia 12 tahun, dengan uangnya dia membebaskan budak yang pernah menyusuinya. Usia dia 12 tahun, masih muda dia ingat jasa wanita yang pernah menyusui dia meskipun cuma sekali. Didatangi dia perempuan, dia Abu Jahal, dia bilang, karena apa didatangi Rasulullah? Budak Abu Jahal ini sempat dengar kabar mau dijual sama Abu Jahal di tempat pelacuran. Nabi Muhammad SAW merintih hatinya mendengar itu. Abu Jahal pamannya, dia tidak bernegosiasi dengan kekeluargaan. Berapa dijual oleh pamanku budak itu? Misalkan 3 miliar. Rasulullah pada saat itu sudah mapan, umur 12 tahun. Karena dia sudah berniaga pada saat itu kecil-kecilan. Didatanginya pamannya, ya paman, aku dengar kau akan menjual budakmu si Fulan binti si Fulan. Iya, dengan harga berapa kau jual? Sekian. Hari ini kau bebaskan beliau. Dia bayar. Dibebaskannya budak itu tadi dari siasat buruk Abu Jahal yang hendak menjadikan dia sebagai seorang pelacur. Tidak ada catatan sejarah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, ketika diangkat sebelum menjadi Nabi, bahkan sesudah menjadi Nabi, melakukan genosida, pembunuhan, pembantaian secara brutal, tidak pernah. Sementara Saulus, kalian sendiri, sejarah Kristen sendiri menyatakan, dia seorang pembunuh yang luar biasa, sebelum dia menyatakan dirinya sebagai seorang rasul. Dia pembunuh yang luar biasa. Tapi Rasulullah tidak pernah membunuh. Bahkan dia tidak pernah meneteskan darah dari tubuh manusia sebelum dia menjadi Rasul, bahkan setelah dia menjadi Rasul. Keberadaan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW di medan perang hanya membakar giroh semangat dari umat pada masa itu. Kalau Nabi kami mau, dia bisa membunuh 100, bahkan 1000 pasukan kafir Quraisy di medan perang. Itu terbukti. Karena apa? Karena tidak ada satu catatan sejarah pun yang mengatakan pernah mengalahkan Nabi kami bergulat. Bahkan pegulat yang paling hebat, paling kuat, paling besar di tanah Mekah pada saat itu pernah menantang Nabi dengan kata catatan, kalau kau bisa mengalahkan aku bergulat, wahai Muhammad, aku akan masuk agamamu. Dikasih Nabi kami dia 3 ronde, putus dia di setiap ronde ini. Tapi dia tidak pernah bunuh orang. Tidak pernah, dia hanya membakar giro. Selanjutnya data yang kedua ini saya tunjukkan kepada kakak Mio. Ini data yang kedua, yang tertulis dalam surah At-Taubah ayat 6. Inilah Islam sebenarnya. Quran surah At-Taubah ayat 6. Nih, saya balik dulu kameranya ya. Apa kata dalam surah At-Taubah ayat 6? Nih, At-Taubah ayat 6 ya. Nih. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Jelas dalam surah At-Taubah ayat 6 ini Allah berfirman, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Orang kafir pun kalau dia minta perlindungan kepada kami, ya orang muslim, kami akan melindunginya.
Bahkan tak sampai di situ, kami pastikan keselamatan baginya dengan cara menghantarkan dia ke tempat yang aman. Berbanding terbalik, Dinda Meo, berbanding terbalik dengan Lukas 19:27, di mana di situ tidak ada demokrasi. Di dalam Lukas 19:27 tidak ada demokrasi, ya, tidak ada toleransi, karena isinya Lukas 19:27 apa katanya? Di antara sekutuku ini kita buka aja ya. Ini Lukas 19:27 biar jelas makannya. Nih saya buka. Lukas 19:27. Nanti kita bawa pada Fatu Mekah ya. Tentang perlindungan itu tadi. Akan tetapi Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bunuhlah mereka di depan mataku. Ada yang lebih mengerikan lagi di dalam kitab Samuel, di mana dikatakan anak-anak yang masih menyusui pun, bahkan binatang ternak pun disuruh bunuh. Jangan ada belas kasihan bagimu untuk mereka. Luar biasa. Sementara ayat-ayat seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kita kembali dalam surah At-Taubah ayat 6. Sesaat setelah terjadinya Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, Nabi kami sebelum penaklukan kota Mekah, Nabi kami itu diusir dari tanah kelahirannya karena kaumnya tidak menginginkannya, dia hijrah ke Madinah. Setelah melalui beberapa proses peperangan, sesaat setelah terjadinya perang Uhud, selesainya perang Uhud, datang perintah dari Jibril untuk mengejar kembali pasukan kafir Quraisy pada masa itu dengan terbunuhnya pamannya Hamzah, ya, dikejar kafir Quraisy itu. Dan waktu itu kepemimpinan ada di tangan Abu Sufyan. Abu Sufyan udah ketakutan. Ditaklukkanlah pada saat itu tanah Mekah yang dikenal dengan Fatu Mekah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah menggorok leher orang yang pernah mengusirnya? Apakah Rasulullah menggorok leher orang yang pernah memakinya? Apakah Rasulullah menggorok leher sosok budak yang telah membunuh pamannya? Apakah dari tadi aku mau ngomong gitu. Iya, Cairro. Tidak dilakukan Rasulullah hal-hal seperti itu. Rasulullah memaafkan mereka. Rasulullah datang ke tanah Mekah sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai penguasa. Karena Mekah telah ditaklukkan Rasulullah beserta dengan pasukannya. Tapi dia tidak berbuat semena-mena. Pada saat itu ada di situ orang Nasrani. Pada saat itu ada di situ orang Yahudi. Ada orang Majusi. Tapi memang tidak ada orang Kristen. Karena catatan sejarah ya, dimulai dari abad pertama sampai entah di abad keberapa itu Kristen belum pernah ada di situ. Karena apa? Karena di abad kelima dari abad keempat menjelang abad kelima, orang-orang Kristen ya di Mesir pada saat itu dibunuh, dibantai sebanyak 50.000 jiwa sama Yahudi. Mereka sudah dibantai sama Yahudi pada masa itu, sehingga populasi dari orang-orang Kristen pada saat itu sangat sedikit karena dibunuh oleh Yahudi. Apakah pada saat itu Nabi Muhammad SAW membunuh mereka? Tidak. Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan keselamatan pada mereka. Selama kalian tidak memerangi Islam, kalian boleh hidup di negeri di mana aku berkuasa atas itu. Sekarang kalau kita kaji Dinda Meo, coba sebutkan satu ayat saja yang keluar baik dari lisannya Paulus maupun lisannya Yesus yang mengarah kepada perdamaian. Coba sebutkan satu aja. Kalau hanya kasihilah musuhmu, itu bukan kecerdas, itu bukan kedamaian, tapi kekonyolan. Musuh itu tidak layak dikasihi, karena ketika kau menguasai musuhmu, maka musuhmu akan membinasakanmu. Coba berikan satu ayat saja di dalam Bible yang keluar dari lisan Paulus maupun perkataan Yesus yang mengenyuhkan hati kami perihal tentang kedamaian ataupun perdamaian. Adakah Kak Dinda Meo? Ada? Jika ada, coba sebutkan satu. Oke lah Bang Faruk, saya sangat menghargai itu. Saya bersyukur untuk mengenal tentang agama orang kakak di sebelah ya.
Oke lah, saya menghargai itu. Dan seperti yang kakak bilang tadi, seperti Bang Faruk katakan tadi, seperti yang apa ya? Tadi katakan gini bahwa agama Islam itu memang saya sudah membaca juga tadi. Itu agama Islam lahir di 700 Masehi ya, kalau nggak salah ya. Tadi itu saya lihat. Sedangkan agama Kristen itu lahir di abad keempat. Jadi kalau di apa sih memasukkan itu gimana ya cara kata kakak siapa Bata Mualaf tadi katanya Kakak sih Protestan apa Katolik? Kakak Protestan apa Katolik? apa kak? Kakak Protestan apa Katolik? Saya Protestan. Mana ada Protestan abad ke-4? Protestan abad ke-16. Mana ada Protestan abad ke-4? Abad ke-4 Katolik. Ini saya itu dari Protestan abad Katolik. ke-16. Saya dari Katolik. Oke, saya jawab dulu ya sebelum ke Bang Faru ya. Saya jawab. Islam ada di zaman Rasulullah, tapi Muslim ada di zamannya Nabi Adam. Karena Muslim artinya berserah diri, yaitu hanya menyembah satu Tuhan. Nah, adanya Islam ini setelah adanya Rasulullah. Nah itu dia. Tapi Muslim adanya sejak zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam hanya menyembah satu Tuhan, bukan menyembah dua Tuhan apalagi tiga. Yang kalian katakan Tritunggal, tiga jadi satu. Itu dia. Mana ada Tritunggal Kak? Enggak. Ini aku baca ya. Saya baca dulu Tritunggalnya itu. Salah itu. Enggak, kalian enggak Tritunggal. Kalian enggak Tritunggal. Tapi bukan tiga Tuhan, satu tubuh, Kak. Itu terdiri apa itu? Satu terdiri dari pikiran roh. Itu satu tubuh seperti saya ini. Saya itu punya pikiran tetapi bukan pikiran binatang. Saya punya roh tetapi bukan roh binatang. Tetapi tubuh saya satu kan. Nah, seperti itu Tuhan juga, Kak. Dia punya pikiran, dia punya roh. Oke, tubuh punya tubuh, satu tubuh, satu pikiran, satu roh. Oke kan? Nah, pada saat di tubuh kakak ini, pada saat tubuh kakak, pada saat kakak berpikir, kakak ada di mana? Bentar ya, aku baca dulu Kak, bentar. 1 Korintus. Enggak kok dibaca, ini kok dibaca. Pada saat kakak berpikir, kakak ada di mana? Apa kakak masih ada di rumah? Enggak. Kak. Halo. Masih ya? Iya, pada saat kakak berpikir, apakah kakak masih ada di rumah? Saya masih di rumah Kak, tapi pikiran saya masih di rumah. Masih di rumah. Ya. Oke, masih di rumah kan? Nah, kita lempar nih ke Tuhan, ke lebar. Pada saat Elohim berfirman, jadilah firman-Nya yaitu Yesus. Yesusnya di mana? Kita ambil dulu sih. Yesus di mana? Gini aja itu. Kita sepakat gini aja ya. Oke lah, nanti Kak aku pun kasih data juga. Oke lah, teman-teman Kristen ini mengklaim dia sudah ada di abad keempat menuju abad kelima. Yang saya tanyakan, ya, oke, jangan abad keempat, ya. Teman-teman Kristen ini sudah ada lah kita anggap dari abad pertama, bahkan dari sebelum manusia diciptakan. Kita anggap begitu saja. Tapi satu pertanyaan, apakah keberadaan Kristen di atas bumi ini mendapatkan ridho atau legitimasi atau persetujuan atau restu dari Tuhan? Ada satu gini Bang Faruk, iblis itu duluan ada sebelum Adam ada. Apakah iblis itu benar? Saya nggak anggap itu. Anggaplah Bang Bejo. Anggaplah Kristen ini sudah ada dari sebelum segala sesuatunya ada. Yang jadi pertanyaan, keberadaan Kristen ini atas kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Nah, itu. Mana? Atas kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Jika memang atas kehendak Tuhan, berikan satu ayat di dalam Bible maupun di dalam kitab yang kalian katakan kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, atau di dalam semua kitabnya Yahudi, dimulai dari kitab Kejadian ya sampai dengan Maliaki. Sebutkan satu ayat saja di mana ayat itu berisi sebagaimana indahnya Allah mengakui iman Islam yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi Allah di sisinya adalah Islam. Adakah ayat seperti ini di dalam kitab kalian? Ambil dari kitab Yahudi, silakan. Jika tidak ada, maka keberadaan kalian di awal
Ya, jika tidak ada, maka keberadaan kalian pun di atas bumi ini, meskipun di awal-awal, ya, itu bukan kehendak dari Tuhan. Bisa jadi kehendak dari syaitan. Lalu kita korelasikan dengan apa yang disampaikan Bang Bejo tadi. Iblis pun lebih duluan ada daripada manusia. Tapi coba kita kaji, setiap diam dan bergerak dan perbuatannya iblis ini, apakah mendapatkan ridho dari Allah? Tidak. Karena dia ada ingkar kepada Tuhannya. Kalau kami, kakakku, aku bisa kasih kamu data di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 13. Di mana di situ dikatakan sesungguhnya telah diwasiatkan kepada Nuh. Ini kita buka datanya. Dari zaman Nuh pun sudah ada Islam tadi. Nah, ini saya menjawab ya Kak tentang tadi Tritunggal itu ya. Ini saya menjawabnya dari 1 Korintus pasal 8 ayat dulu. Bang Paro dulu. Bang Paro. Dari tadi loh, dengar dulu Kak, Batak Mualaf. Dari tadi loh kalian nggak mau. Saya itu capek mendengar. Dia mau sama aku Bang Paro. Oke. Bukan. Coba apa tadi kata Bang Faruk kalau dengar? Menjelaskan, saya sudah mendengar. Nah, ya. kalau Bang Faruk menjelaskan tadi apa? Intinya apa, Mbak? Intinya apa yang Bang Faruk terangkan barusan? Tentang apa? Kalau dengar. Gini dulu, Tritunggal itu gini ya, jangan salah paham. Sering kalian gini. Gak denger dia ini tadi. Gini dulu. Cuma aja Bang Faruk ngomong panjang lebar dia nggak dengar. Gini dulu Kak, gini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi enggak 3 Tuhan Kak, cuma 1. Jadi kalau sering kalian bahas di sini 3 Tuhan nih, kenapa kalian ketiga satunya mana? Kalau satu yang dari antara ketiga ini yang mana kalau memang satu? Itu adalah Yesus Kristus dari Bapa. Dia itu berarti adalah Bapa bukan Tuhan. Jadi kalau berarti Tuhan Bapa bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbentuk, dia enggak berarti Bapa ini bukan Tuhan. Bapa ini bukan Tuhan. Tuhan, kok Tuhan? Tuhan. Nah, Yesus Tuhan. Dilihat dulu Kak, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ada satu Allah. Ya. Perhatikan ya. Ya, Elohim itu siapa? Bapa. Ada Bapa ya situ ya. Elohim itu Bapa. Elohim itu Bapa kan? Bapa, oke. Perhatikan selanjutnya ya. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk dia hidup. Dari dia ya kita paham ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa masalahnya di situ? Yesus ya, Yesus Tuhan ya. Elohim Bapa, Yesus Tuhan kan? Apa Elohim Bapa? Betul? Elohim Bapa maksudnya apa? Elah itu Allah itu Bapa kan? Iya, di sini jelas loh Bapa itu. Elohim ya, Elohim itu Bapa, Yesus Tuhan kan? Maksudnya kayak mana sih? Ya Allah ya Rob. Coba aku baca lagi. Coba aku lagi. Gini aja lah. Oke. Nggak baca itu lagi. Gini Kak. Kan hanya ada satu Tuhan itu Yesus. Bapa Elohim Bapa, ya kan? Iya. Oke lah. Iya. Enggak. Nah, Elohim kan Bapa. Yesus kan Tuhan kan? Oke. Lah, dia baca Bible-nya loh. Lah, kabur dia. Tapi mudah-mudahan yang Bang Faruk kisahkan tentang Rasulullah tadi, dari sebelum menjadi Rasul sampai menjadi Rasul kemudian sampai Fatu Makkah tadi, mudah-mudahan dia simak itu sejarah ya. Paling tidak yang nyimak di bawah banyak yang menyimak itu, enggak pun dia. Amin, insyaallah. Teman-teman Kristen kok kerasukan di bawah kalinya. Jangan kalian berikan aku ujian sebagaimana iblis menguji Yesus dengan memerintahkan Yesus menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah. Makanya aku bilang keberadaan Oten ini hanya untuk memuaskan keinginan iblis.
Yohanes 8 nomor 44. Kau menginginkan kematian atas diriku, binasa atas diriku, maka iblislah menjadi bapakmu. Iblis yang menggiring imanmu, iblis yang menggiring semua yang ada dalam pemikiranmu. Jangan kalian berikan aku ujian sebagaimana iblis memberikan ujian pada Yesus yang tertulis dalam Lukas 4, Matius 4 untuk memerintahkan dia jatuh dari atas bait Allah. Ini mau kalian suruh aku jatuh dari Joy Marion. Ada dia. Harus dipakai jaket. Oke, sapa dulu ya, Suherman, selamat sore. Penyakit juga dia pun tak bisa. Bunda Rama Nois. Bunda Rama Nois. Soalnya ya itu penyakit. Iya. Suherman, selamat sore. Jovi, selamat sore. Bunda Rama nggak bisa di mute, kuturunkan dulu, dia nggak sadar dia. Nois. Jovi, selamat sore. Sore. Jovi. Oh, Islam ya. Aduh, noise Bang Joey, noise, mohon maaf ya. Noise langsung diturunkan Joey. Bang. Sakit telinga. Noise apa dia? Nggak kedengaran dia aku. Noise apa tadi dia? Parlin. Kristin Bang. Belum duduk. Ya. Udah duduk. Parlin. Sehat Bang. Oh Bang Parlin. Sehat ya Bang. Bang Parlin tupang. Mau tupang nggak Bang? Bang Parlin tupang. Parlin semua tupang kah? Noise kok Parlin. Di mute dulu aja kalau memang apa supaya dia tahu gitu. Nggak mengganggu suara kan kalau di mute. Ketika dia mau bicara nanti dia buka mute aja kalau naik. Assalamualaikum Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan kawan-kawan mualaf di pedalaman Kalimantan yang sudah monitor link ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Bang Bejo, izin Bang Bejo ya. Bang Bejo, abang mewakili ya apa yang kita bicarakan di grup tadi ya, Bang Bejo ya. Boleh? Ya. Berial tentang kesulitan dari Akhi Ical yang sedang berkabung hari ini. Karena sampai di grup itu tadi ribut apa, heboh apa, bingung itu tentang fardu kifayah dari ibundanya. Boleh? Oke. Ya, silakan. Gimana Bang Bejo? Bisa kita bicarakan di sini sama teman-teman? Disampaikan dulu aja tentang kabar dukanya dulu ya. Ya, hari ini teman-teman ya, hari ini salah satu pengurus Api Sumut ya, saudara kita Ical, dia juga sekjen ya dari kepengurusan Api Sumut sedang berduka. Ibunda tercintanya meninggal dunia pagi tadi. Ya, mari sama-sama kita doakan ya, semoga Allah menerima setiap amal ibadahnya yang di lapangan kuburnya ya, ditetapkan kematian di husnul khotimah dan diberikan kesabaran ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi hanya saja ada satu hal yang mengganjal di hatinya Bang Faruk, di mana tadi kita dapat info. Zakaria Noise. Ya, di mute dulu Bang. Kita dapat info ya, bahwasanya ya si Akhi Ical ini tidak memiliki uang untuk pengurusan fardu kifayah dari orang tuanya. Jadi bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin berbagi ya, nanti Bang Faruk kasih nomor dananya yang disepakati oleh pengurus Api Sumut ya, bagi teman-teman yang ingin memudahkan atau membantu ya, memudahkan urusan dari saudara kita yang sedang kemalangan ya, boleh di DM Bang Faruk sekarang teman-teman. Nanti Bang Faruk kasih nomor dananya. Nanti setelah teman-teman mentransfer ya, mohon teman-teman mengirim bukti transfernya kepada Bang Faruk supaya Bang Faruk upload ya, atau Bang Faruk share ke grup juga. Sebenarnya dana yang dibutuhkan itu berkisar, tadi saya tanya sama Ical, sama pengurus kita juga, berapa biaya yang dibutuhkan. Bentar ya.
Nah, jadi totalnya semua uang pemakaman 2,5 juta, mahal karena nggak ikut STM. Uang perlengkapan fardu kifayah 800.000, uang bilal atau mayit 300.000. Berarti berkisar 1.100.3,6 juta teman-teman. 3.700. Iya, 3,7. Ya, uang 3.700.000 ke itu. Udah Roy, saya tadi udah semampunya saya tadi sudah Roy. Gak perlu kau ajarkan, karena kami bukan umat kikir seperti kalian. Saya tidak perlu nge-share di sini ya. Saya sudah. Ya insya Allah saya adalah orang yang pertama. Dan itu batas kemampuan saya. Jadi buat teman-teman yang ingin membantu memudahkan urusan fardu kifayah dari orang tua, saudara dan sahabat kami. Jadi gini teman-teman, Ical ini saya sendiri saksi teman-teman ya. Begitu luar biasanya beliau ini di balik layar teman-teman. Beliaulah sosok yang melaporkan anak Batak dan seluruh para penghujat Islam ke Polda Sumut. Dia salah satu. Ya, waktu melaporkan anak Batak dia melaporkan. Dan dia juga yang melaporkan apalagi laporan di Polda Sumut Bang Bejo. Ada 7 LP dari Aliansi Umat Islam yang di Sumut, yang di dalamnya ada Api Sumut. Iya. Yang bergerak jadi, di dalam bentuk gapai ya. Iya. Ada 7. Dia juga pengurus di gapai ya. 7 laporan itu tadi itu kontribusi dari saudara kita ini, Ical ini ada di situ. Dia ikut berjibaku, bahkan berkali-kali dia keluar masuk Polda melaporkan itu. Teman-teman nggak tahu itu. Saya yang lihat. Ical ini ya, selain menjabat sekretaris di Api Sumut, dia juga sekretaris di Aliansi Ormas Islam untuk gerakan anti penistaan agama Islam Sumut. Dia juga dan dia nggak minta ini teman-teman ya. Ya, ingat teman-teman, sebagai pelapor ini meminta. Tadi inisiatif kami tadi yang untuk melakukan ini ya. Iya, karena waktu sudah sore, waktunya sudah sore, ya kan gitu, udah sore ini, tak mudah untuk mencari uang sebanyak itu gitu loh. Makanya saya bicara, makanya tadi teman-teman saya lama terdiam, ya saya dengar kalian diskusi, cuman fokus kepala saya ini terpecah. Bagaimana saudaraku Ical? Bagaimana saudaraku Ical? Tanya Bang Bejo. Di grup siapa yang bertanya Bang? Di grup siapa yang pertama kali mengajak untuk mengumpulkan donasi buat beliau Bang Bejo? Dia mengusulkan. Itu tadi yang saya share tentang informasi itu kata-kata daripada Ical tentang berduka dan juga ajakan Bang Tarik untuk melakukan fardu kifayah untuk membantu. Ya. Jadi teman-teman, ya saya akui, saya angkat topi, ya saya angkat topi, saya respect buat Ical. Memang di balik layar luar biasa teman-teman. Ya, dia kemanapun jalan dia naik sepeda motor pulang tengah malam sama dengan Bang Bejo ini. Bang Bejo ini pasukan jet tempur ini. Kemanapun dia pergi nih, ini luar biasa juga di Bang Bejo ini di balik layar. Perjuangannya itu di balik layar. Mau hujan-hujanan, mau kedinginan, tetap berjuang gitu loh. Jadi kita ada yang di layar berdebat, ada tim kita ya yang memantau ini. Siapa-siapa ini oten-oten ini yang menghujat ini. Mereka yang mengejar, mereka yang bikin laporan. Mereka yang jalan ke sana kemari mengurusi pelaporan dari para penghujat. Oke, sekian itu dulu ya, saya lanjutkan itu. Oke, Sakaria ada yang mau disampaikan? Iya. Salam kenal saja semuanya. Baik Hesti, Muda Naura, Bang Faruk. Semangat mensiarkan syariat agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi kita semua umat Islam. Amin. Amin amin. Makasih Bang. Semangat ya. Ya. Siap. Kalau bisa ngedukungnya jangan pakai kata-kata aja Bang, kirim kuaci buat cemilan. Ya. Itu ya kan. Sedikit saya tambahkan Saya sudah ada empang paru. Ya, sedikit saya tambahkan tentang Ical ya. Ical ini ya yang di belakang layar dan terus ya membackup mengenai kasus pelaporan para debatir muslim. Dia yang paling ribut, paling bising, yang paling membuat kami termotivasi untuk terus berada di Polda. Ya.
Dia yang masuk ke dalam, keluar masuk. Ya udah kayak kantor kami itu Polda jadi terakhir. Gara-gara dia, hampir kami buat tenda di sana. Ya, untuk kasusnya Bang Juma, kasusnya Nora, kasusnya ada termasuk topik yang kami laporkan. Ya, termasuk juga kasusnya Uniripa. Kami usahakan, kami upayakan. Ya. Sampai hari ini alhamdulillah ya kita bisa untuk menanggulangi itu semua. Jadi bagi kawan-kawan yang di bawah menyimak ya, mungkin nggak kenal dengan sosok Ical karena memang dia bergerak tidak di depan TikTok ini, tidak naik tampil tidak di semua komal dia naik, dia hanya di komal kajian adanya. Tapi kalau untuk pergerakan perjuangannya, kami tahu benar bagaimana Ical berada di depan. Jadi selain pelaporan pada para penghujat, kami juga melakukan backup terhadap debater Muslim yang dilaporkan. Jadi di bawah ada yang komen ya, alah debat lapor, kalian duluan lapor, kami backup. Kalian duluan, kalian yang pancing. Ya. Kalian sudah diperingatkan, saya sudah berulang kali, lebih dari 3 tahun saya peringatkan untuk tidak menghujat, tidak mau juga untuk berhenti. Ketika kami lakukan tindakan, jangan mewek, kalian yang minta, peringatan sudah diberikan, bukan 1 kali 2 kali ya. Jadi apa yang kami lakukan itu apa yang bisa kami lakukan itu upaya kami. Apa yang bisa kalian lakukan, lakukan, silahkan. Bukan tantangan ya, bukan tantangan. Tapi kalau berada di tempat yang benar, insya Allah kami tidak mundur. Ya bagi saudara-saudara kita yang masih menyenangi, menyukai apa yang ada dalam diskusi lintas agama, terutama tokoh-tokoh para debater Muslim, terutama Bang Juma. Ya, Ical salah satu orang yang backup di belakang layar. Dia bukan orang yang mau tampil di permukaan, bukan. Ya itu kalau yang mau untuk memberikan bantuan nih, ya sebagai saudara Muslim. Ya, sedikit pun yang Anda berikan, ya, bukan kami yang menilai, bukan siapapun yang menilai. Kalau itu membantu saudaramu, insya Allah ada Allah yang balas. Tanpa saya ucapkan terima kasih pun, balasan itu akan sampai daripada yang memberikan bantuan pada saudaramu. Ya, insya Allah. Yang ingin nomor rekening DM Bang Faruk ya, karena ada keterbatasan di media sosial untuk menampilkan nomor rekening, DM supaya bisa dibalas Bang Faruk ya. Ya, almarhum ibunya Ical juga adalah salah satu orang yang mendukung pergerakan Api Sumut, di mana pertama kali kami membuat halal bihalal itu di rumah itu. Ya. Kalau personel Api Sumut yang aktif kenal dengan almarhumah. Bunda Rama noise, Bunda Rama dari tadi noise. Gak bisa di mute sendiri. Bunda Rama. Bunda Rama gak bisa di mute, dia mute sendiri harusnya. Dia naik-naik tapi ini gorengan. Assalamualaikum. Mau Islam ya? Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya, tanya sedikit pada saudaraku. Bang Ical itu yang akunnya Al-Qutus Mamluk ya? Palenski atau Gapai Sumut atau pakai Wisral, bukan Al-Quds.
bukan Al-Quds. Oh, Bukan. ya. Yisral atau Gapai Sumut. Gitu. Saya sering di ini yang Ya di saya suka diskusi lintas nongkrong mazhab sama ya, Pak. saya sering Kajian. nongkrong sama Atemon. Salah. Ya ini Bang Gorengan ini Bang Baim ya bukan? Bukan. Ini Putra Gading. Oh bukan Bang Baim ya, siap. Bukan. Saya Putra Gading aku naik. Ali Toyib. Kalau di temen biasanya dia diem aja nggak ngomong itu Bang. Biasa. Oh kadang iya naik iya. emang. Iya begitu. Biasa Kalau diem. dia kalau naik diem, jarang ngomong memang. Jarang ngomong ya. Kecuali ada yang bahas tentang hadis, bahas tentang syariah, dia pasti akan tampil ya. Kalau ada yang melecehkan atau membelokkan, dia jarang. Dia bukan debater terhadap kristologi, bukan. Dia Iya. khusus menjawab mengenai syariat Islam. Ya berarti saya sering nongkrong sama dia. Cuman akunnya Al-Quds Mamluk Al-Quds. Oh itu ya itu pakai sama si ini. Itu berdua mereka itu kalau pakai Al-Quds, betul. Kayaknya betul sih ya. Itu berdua. Ya cukup sekian ya. Terima kasih saudaraku semua. Semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya turun lagi. Nyimak di bawah. Waalaikumsalam. Taufik, selamat sore Taufik. Assalamualaikum Taufik. warahmatullahi wabarakatuh. Mau Islam, waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan? Iya. Bunda Rahman Ois gak bisa dimiul dari tadi. Ya, izin menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang mualaf ini, semakin hari kami ya semakin salut sama saudara-saudara kami ini. Artinya di sini keseimbangan antara pengikut Islam dengan sebelah itu memang semakin lama semakin membaik gitu ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ya karena yang saya rasa yang tersisa ini tinggal penghujat dan yang masih mengikuti sibilisis itu, karena saya lihat di sini kaum yang tidak tergugah hatinya untuk mendengarkan atau untuk mengikuti seperti apa yang telah disampaikan saudara-saudara kita yang dari mu'alaf ini ya, memang luar biasa ya. Jadi mereka tetap masih mendendam, masih tetap membenci Nabi Isa selaku yang kita percayai. Kemudian mereka masih tetap mengikuti sibilisis tadi yang dendam kepada Nabi Adam. Saya lihat seperti itu. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya pun juga ingin sholat asar melanjutkan. Terima kasih kepada saudara-saudara kami yang memang kami merasa bangga, walaupun kami ini muslim dari 7 turunan di atas mungkin ya, kami sudah muslim gitu. Terima kasih banyak saudara-saudara kami. Begitu juga kepada Bunda Rahma. Bunda Rahma mungkin pernah naik ke room saya, tapi mungkin tidak sampai duduk di tapi begitu juga yang lain-lain, rekan-rekan saudara-saudara kami muslim mu'alaf. Tetap semangat, kami dukung dari bawah, kami dukung segala kegiatan. Satu lagi yang saya sampaikan, kalau bisa kawan-kawan kita yang dari baik dia dari API, begitu juga yang lain-lain, ikut juga lah kegiatan STM atau Serikat Tolong Menolong yang ada di sekitar lingkungan. Karena apa? Ya karena Serikat Tolong Menolong itu juga membantu kita selaku umat muslim kalau ada terjadi seperti kemalangan seperti yang kita dengarkan dari saudara kita yang terlebih dahulu tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya izin turun juga. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah diberi kesempatan untuk naik di atas ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Taufik. Terima kasih semua. Pasien selanjutnya silakan naik. Pasien selanjutnya.
lanjut dulu ya. Saya duluan ya. Lanjut dulu. Kami komentar dulu. Arbi, selamat sore. Arbi, selamat sore. Arbi. Mana ini Oten? Oten King, kok masih ada di bawah nggak King? King, King. Mana si King? Nggak ada dia. Tapi ntar lagi mau sholat, aku cuman manggil kau aja, nggak ada mau nyuruh kau. Aku cuman mau nunjukin. Kue bohong. Kue bohong. Tapi aku kalau makan ini nggak kayak Oten suka berbohong, enggak. Kue bohong, weh. Tapi lebih enak Medan. Makan. Takut kali kau disuruh. Tapi ntar lagi sholat. Aku nggak nyuruh kau. Itu kue paling nggak kusuka. Nggak nanya. Kau mau suka kayak nggak nanya. Yang penting nanti ketemu harus ada kue bohong. Harus ada orang-orang. Apa yang kita nanya dia mau suka kayak mau nggak orang urus. Lebih enak Medan bahannya tuh. Ini ya, ketemuan kita di Medan ya. Itu kan kue inang-inang Kak. Tapi enak. Apalagi pakai teh. Kue apa itu? Kue semprong. Bukan kue semprong, lain lagi Bunda. Apa? Pukis. Namanya kue bohong. Bukan kue bohong. Kue bohong. Apa itu roti? Kue apa? Terigu. Iya, terigu. Iya. Tapi apa ya? Kenapa dibilang bohong? Karena di dalamnya gak ada isi. Bisa dibilang roti manis gitulah, roti manis. Roti goreng. Kalau di tempatku roti goreng. Roti goreng ada isinya. Ini gak ada. Tunggu tuh. Roti goreng ada isinya. Ini gak ada. Orang-orang ikan teri, lontong semua diborong. Peningah. Selagi di Medan loh, aku udah 9 tahun loh nggak pulang. Selagi di Medan loh King, 9 tahun aku nggak pulang. Kok Sultan? Lanjut debat bapak-bapak ibu. Makanan ini ya. Ada hotel. Banyak makanan seluruh Indonesia. Mana Oten? Aku belum diskusi loh seharian nih. Itu Johnson ini. Johnson. 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 Kristen pulang dulu. Mana ongkosnya sebentar Bali? Rumah satu peri ya? Johnson. Oh, Johnson. Bang Faruk Sianipar, ini Johnson Sianipar sama ke satu marga itu. Kalau di tempatku itu roti goreng, tetapi ada isinya unti kelapa sama gula merah toh. Kalau roti goreng ada isinya, ini nggak ada. Kalau ini cakwe. Kita punya promo YouTube dulu tuh, YouTube lah. Jangan lupa kalian masuk ke YouTube-nya Bang Naga, yaitu nama YouTube-nya Setama TV. Setama TV. Kalian subscribe, like, comment, serta share Setama TV ya. Dan jangan lupa ini si Johnson naik di mute turun kok. Jangan lupa masuk ke YouTube Esti Naganar.
Hesti Naganar, subscribe, like, komen, serta share Hesti Naganar. Dan YouTube-nya Bang Faruk, The Real Farusiani 444. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Yang mengherankan itu ya, mereka doyan babi, ternak babi, hidup sehari-hari bergaul dengan babi, tapi tetap marah kalau dia dibilangi hidup seperti babi. Makan Kenapa babi. ya? Iyalah makan babi. Nah, kenapa cuma binatang ini yang kalau disebut orang kayak jijik? Misalnya orang marah kan, marah, dasar kok babi, dasar kok anjing. Ya kan, kita marah itu kan, nggak ada orang marah terus dia sebut dasar kok ayam, enggak, paling latah, ayam latah. Tapi kalau marah, dasar kok babi, dasar kok anjing. Oh. Assalamualaikum Bunda warahmatullahi Nisa, wabarakatuh. Bunda Nisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Kenapa binatang dua itu sebegitu apa ya, disebut nggak bagus gitu loh. Ketika Yesus ada orang kerasukan kan, setan-setan itu dimasukkan ke babi, kemudian babi itu terjun ke jurang, ya toh, itu mengidentifikasikan bahwa, menandakan bahwa babi ini sesuatu yang simbolnya itu jelek, buruk. Bunda, Di dalam Yesaya pun, di dalam Yesaya 66. Bentar, dikit lagi Bang, saya cerita tentang babi di Bible Bang. Di dalam Yesaya 66, babi itu dipersembahkan untuk para dewa. Itu binatang yang menjijikkan di dalam Bible loh, Yesaya 66. Ih, heran aku. Kenapa Bang Yogi? Selamat sore. Aku mau sampaikan sedikit Bunda, yang orang yang bisa Bang Yogi Kristen Muslim? Muslim Bunda. Kristen? Muslim. Oh. Aku mau kasih tahu informasinya sedikit Bunda, kalau yang bisa makan babi itu kecuali babi Bunda. Babi makan babi Bunda. Bunda, Suaranya kurang jelas Bang Yogi. Maksud saya Suaranya itu kurang jelas. Orang yang bisa makan babi kecuali babi Bunda. Bunda naik, Bunda Nisa. Bunda Paham Nisa nggak, Bunda? naik. Gimana kabarnya Bunda Epa ya? Bunda Halo, Nisa. Bunda. Paham nggak maksud Saya nggak paham, saya bukan. Yang bisa makan babi itu babi. Apa itu Bunda. Bang? Ya, yang pemakan babi itu ya babi. Manusia nggak mungkin makan babi Bunda, karena dia tahu kan efek dari makan babi itu kayak gimana. Bang, kok manusia nggak mungkin makan babi? Kata siapa manusia nggak mungkin makan babi? Iya, kalau manusia Salah. ada otaknya, dia kan bisa. Jadi kalau babi kalau babi itu dimakan, yang makan babi. Enggak, Ya. yang makan babi itu babi. Jadi maksudnya makan babi itu, berarti kamu mau bilang saya babi, saya makan babi gitu. Maka dia bilang salah kata-kata Anda. Terus kamu mau bilang Bang Faro juga babi. Karena dia pernah makan babi. Ya makanya omonganmu salah Bang. Kau yang salah berbicara. Ini dengar Salah dulu kamu ya. bicara. Kamu Ini bilang dengar yang dulu. makan babi itu bukan manusia tapi babi. Kamu salah bernarasi. Dengar dulu. Salah. Ini orang yang makan babi Loh, itu orang dengar yang dulu. belum tahu efek sampingnya gimana. Itu kalau udah paham Sekarang udah baru dia mungkin ngomong. Apapun efek sampingnya Bang, yang makan babi itu bukan babi. Tetap yang makan babi adalah manusia. Bahkan orang Islam pun diperbolehkan makan babi kalau tidak ada obat, kalau dia tersesat di hutan. Iya, aku Udah, tahu. Anda Iya, manusia aku baik tahu, belajar Bunda. dulu deh, gak usah bernarasi kalau nggak ini, dari bawah dulu. Kata-katanya salah diperbaiki, malah dia nyolot. Jangan ngomong kayak gitu dong. Ya, Dia itu ketawa- sama aja kamu merendahkan ketawa. orang mualaf. Mungkin Iya, mau ketawa pula melucu lagi. tapi salah. Sama Salah, dia aja, mau kamu merendahkan orang melucu tapi mualaf. salah. Mau bikin lucu nggak pandai, nggak gitu. Baik, dengerin Bang Paro kalau ngomong. Dengerin. Nanti ujung-ujungnya Bang Paro akan lempar ke dirinya. Kayak saya dulu makan babi, tapi saya sudah tobat.
Tapi babi tetap yang makan babi itu adalah manusia, bukan babi yang makan. Gitu. Sama halnya dengan ayam, ayam pun nggak ayam yang makan, manusia yang makan. Itu dia. Jadi kalau mau bikin lucu nggak gitu bang, itu kamu merendahkan orang mualaf. Karena orang mualaf rata-rata makan babi. Sama seperti saya dulu makan babi. Di bawah Bukan ada yang berarti bilang saya Kak, babi. modus Kak Hesti pengen bikin Kak Hesti Iya, ketawa tadinya. Tapi nggak lucu. Nggak lucu. Nggak lucu. Nggak lucu. Tuh, saya dulu pemakan babi. Babi Yang panggang, lucu saksak, cincang. Bunda Batak Mualaf tuh makan kue bohong tadi tuh. Ah itu kue bohong. Tapi aku nggak tukang bohong, nggak kayak Oten bohong sama bibirnya. Tapi lucu loh pendeta tadi, astagfirullahaladzim. Sekelas pendeta kayak gitu ya woi. Itu pendeta itu. Alah gituin pendeta. Enggak, tadi ada pendeta. Tadi. Babi kecap, aku babi kecap nggak pernah makan. Aku pakai. Oh, Bu saja, selamat sore. Selamat sore Kak. Yuk makan daging kecap Kristen lagi. Islam. Kristen Islam. Kristen Kak. Memang tumpian boy. Aku bilang aku gak makan babi kecap. Aku gak makan babi kecap. Orang yang makan babi kecap Boleh orang ya miskin. diskusi ya Bang ya. Kayak kau. Bun. Bunda Rama itu mau diskusi, dia belum diskusi dari tadi. Belum makan seharian. Oh. Amuso, selamat sore. Ya, selamat sore Kakak. Iya Kakak. Kenapa Dek? Iya Kak. Ini netizen main gas aja, gas 3 kilo apa 12 kilo. Saudara netizen, kalau mereka baik kita diskusi bang. Dulu Bunda ada bercedera. Bunda kata gini, lu nggak cocok di Komar Islam. Cerewet kali kata si Yogi yang tadi. Kau bilang aku nggak cocok di Komar Islam. Kau orang baru ya. Sebelum ada Bang Paro saya di luar buka Komal. Orang baru kau Yogi ya. Gara-gara buat kau yang salah ngomong, dikoreksi omongan kau malah ketawa, gak terima, lalu mengatakan aku nggak cocok. Asal kau tahu, di antara aku sama kau belum tentu Allah lebih mencintai kau daripada aku. Karena apa? Karena aku pernah kafir. Di antara kau sama aku belum tentu Allah menantikan kau, Allah menantikan saya. Karena apa? Karena saya kafir. Dulu saya kafir. Saking cintanya Allah kepada saya diberikan hidayah. Pada akhirnya saya masuk Islam. Kau lahir Islam itu, kamu tunjukkan akhlakmu. Seperti itu. Kau salah. Saya kasih tahu tadi kamu malah ketawa. Salah. Terus kayak koreksi. Kamu ketawa. Diam dulu kau nggak kuturunkan. Saya koreksi. Kamu ketawa. Ya. Mbak perbaiki kata-katamu. Paham itu Yogi? Kau kalau nggak cocok keluar aja dari sini. Kamu salah. Saya koreksi. Kamu nggak terima. Malah ketawa-ketawa. Ya. Paham kau di situ? Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam Bang Darbo. Waalaikumsalam Bung Darbo. Udah bisa. Sudah bisa Bung Darbo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Darbo. Ya silakan lanjut. Lanjut. Kakak malam cantik. Baik, Amu Soja. Iya Kak. Coba bisa kau jelaskan Bang di Yohanes 17:3. Oh. Bukan Omu. Oh, Omu. Iya benar. Omu Soja, bisa kau jelaskan ke kami Bang Yohanes 17:3 Bang? Itu kakak mualaf yang cantik yang pakai jilbab itu kurasa masih ingat itu loh. Coba. Saya nanya ke kau Bang. Mama yang ngomong sama aku kok bawa aku sih. Udah Rama lagi mau diskusi sama kamu. Oh, masuk. Kakak nggak ingat lagi Yohanes 17 ayat 3 tadi? Bunda Rama. Oh iya. Bunda bukan saya, Bunda Rama. Oh Bunda Rama, kupikir yang kakak cantik yang pakai jilbab tadi yang pernah makan daging babi kecap itu, kupikir itu suaranya. Oke Kak. Saya mau tanya. Yohanes 17 ayat 3 apa di situ bunyinya Kak? Mengenal engkau hidup yang kekal ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Enggak, mulai dari awalnya kan ada itu
kalimatnya mulai dari ayat pertama ayat 3 itu memang itu. Gimana? Mudah-mudahan aku hafal ya. Inilah Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal kau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Yohanes 1 dulu dia mau, Yohanes 1, Yohanes 17:1, 17:2. Yang itu kan ada. Aku bersyukur. Cemana tadi? Aduh, itu bukan Yohanes, itu Matius 11:25. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini yang ku bawa, Yohanes 17:3. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Menurut kau Bang, kalau satu-satunya itu apakah bisa 2 atau 3? Nggak bisa. Ya berarti kau ini apa? Oneness apa Tritung Bang? Tritunggal. Lah, udah tahu satu-satunya kok jadi tri? Kakak orang mualaf juga? Kakak bukan adek, bukan adek. Aku Islam dari lahir. Oh iya. Iya Kak. Kalau di situ satu-satunya aja kata Yesus, mengenal Allah hidup kekal, artinya surga kan. Mengenal Allah satu-satunya yang benar. Cuman satu yang benar. Terus kenapa kau katakan 3, tri? Ya sebenarnya kan bukan berarti 3 Tuhan itu, tapi 3 pribadi dalam satu hati. Lu aja kali. Kita lu, kami enggak. Coba hitung Bapak 1, Putra atau Firman 2, 3 Roh Kudus. Ketiga-tiganya ini adalah 1. Bagaimana Satu bisa dalam hakikat 1? Allah. Hah? Bagaimana itu 1 dalam hakikat Allah? Di mana Ya, datanya? Itulah bukti kekuasaan Allah itu jadi nggak seperti apa kita kejadian manusia misalnya, nggak seperti itu. Jadi tidak terselami memang pikiran dan rencana dan rancangan Allah itu nggak bisa kita karena masuk. Yang tidak Karena gini, ketika kita mentelaah konsep kealahan itu dengan sempurna, berarti itu bukan Allah lagi, itu udah kata Yesus Bang, kata Yesus satu-satunya Allah yang benar. Maksudnya kalau kau punya anak satu-satunya Bang, kalau kau punya anak satu-satunya, apakah anakmu 2? Maksud saya gini loh Kak, untuk mentelaah firman Tuhan enggak, jawab dulu itu, tidak bisa jawab sebatas dulu itu Bang. Enggak, ilmu logika enggak bisa 100% dibawa kepada Bibel, enggak bisa. Ini Yesus yang ngomong, hidup kekal ialah ada kata ialah. Hidup kekal itu ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya itu apakah 2 atau 3? Ya 1. Nah, pinter. Nah, kenapa kalian jadikan Bapa, Putra, Roh Kudus itu yang 3 pribadi? Kenapa kalian katakan 1? Ya memang itu bunyi firman Tuhan di Bibel. Waktu amanat agung itu baptislah mereka. Loh, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan ada. Itu 1 Yohanes 5:7 tambahan sisipan. Kenapa sisipan? Bapak gereja yang menyisipkan. Iya.